Tak bisa dihindarkan, Rames Babu Pragnananda harus bertemu dengan pecatur senegaranya di Video World Cup 2023, Arjun Erigaisi. Kali ini penentu ataupun babak kuarter final game pertama harus dilakoni mereka berdua. Banyak langkah yang cerdas yang kita dapat petik dalam pertandingan ini. Saya akan menganalisis sesederhana mungkin agar teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Langsung saja, Arjun Erigaisi memegang bidak hitam dan Pragnananda memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Arjun Erigaisi memulai dengan kuda C6 dan Pragnananda menaikkan pion E2 langkah. Terlihat akan persiapan untuk pembukaan Grand Field Defense di papan. Setelah hitam menaikkan pion B1 langkah dan putih menaikkan gajah ke B7. Hitam melakukan hal yang sama, gajah berpindah ke B2 dan putih menaikkan pion center 2 langkah. Hitam kuda C3, putih melakukan rokade pendek. Hal yang sama dilakukan juga oleh Arjun Erigaisi. Putih pion F5 mengajak pertukaran, hitam mengabaikannya menjaga pion dengan F3. Lalu menteri menempatkan posisi ke H5 dan hitam menarik kudanya ke E2. Next, putih menarik menteri ke G6 menjaga pion dan hitam menaikkan pion H2 langkah. Jelas terlihat ya teman-teman, Arjun mulai agresif melakukan serangan dari sayap menteri. Setelah menteri diancam, putih menarik kembali menterinya ke E8. Setelah hitam mengambil kembali pion yang hilang dan kali ini putih menaikkan kuda ke F6, mengancam pion dan mudah saja kuda langsung menjaga posisi pion. Setelah putih mengerahkan gajahnya dan hitam merespon, mengaktifkan kembali kudanya ke F3. Maka benteng mengambil posisi jalur F dan hitam menaikkan benteng ke H4. Masih kondisi yang sangat terjaga dilakukan oleh kedua pemain teman-teman. Setelah terjadi pertukaran pion di jalur G, maka kita bisa melihat jalur H bisa dikuasai oleh hitam. Setelah hitam menaikkan gajah dan mengganggu kuda, kali ini putih mengajak pertukaran kuda, tetapi Arjun mengabaikannya, menarik kembali gajahnya ke D3. Lalu menteri dinaikkan ke E7 dan hitam mengambil posisi jalur H. Telah terjadi penumpukan menteri dan benteng. Langkah safety dilakukan oleh putih menaikkan pion dan hitam menggeser bentengnya ke jalur F. Kuda ditarik kembali ke E6 dan respon hitam menaikkan gajah seolah-olah terus mengancam kuda di posisi ini. Pion A dinaikkan 1 langkah dan ternyata benar saja Arjun menginginkan agar pertukaran kuda dengan gajah. Setelah menteri memakannya, pion dia dinaikkan 1 langkah. Antisipasi yang sangat safety apabila kita mengamati teman-teman. Langkah demi langkah dilakukan oleh Arjun Erigaisi, membuat kondisi rajanya sangat nyaman di posisi B1. Setelah hitam melihat kondisi rajanya sudah safety, maka kuda naik dan mengancam menteri. Lalu putih memundurkan menterinya ke D7. Hitam menaikkan benteng ke H6. Dan putih meresponnya memindahkan menteri kembali ke jalur G7. Kuda masuk seolah-olah mengajak pertukaran dan kali ini jelas saja ditukar oleh Pragnananda. Benteng memukul kembali dan mengancam menteri dan terjadilah manuver game yang sangat spektakuler dilakukan oleh kedua pemain teman-teman. Bisa kita ambil pelajaran pentingnya karena pada saat posisi diancam kita juga bisa mengancam balik. Setelah kuda berpindah ke D2, langkah putih menaikkan pion G1 langkah. Dan hitam merespon, kuda manuver ke C4. Lalu benteng ditumpuk ke jalur menteri, dan hitam menaikkan gajahnya, selalu mengajak pertukaran. Tetapi itu diabaikan, apabila terjadi pertukaran maka boleh dilakukan itu di jalur D. Dan Arjun menerimanya telah terjadi pertukaran gajah. Melihat kondisi pion putih yang ada di D4 membuat Raja Hitam menaikkan ke B2. Ini terlihat sangat nyaman bagi hitam ya teman-teman. Jika kita perhatikan tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh putih untuk mengancam Raja Hitam. Maka dari itu hitam berusaha agresif mengajak pertukaran kembali dan diabaikan.
Pion mengancam kuda dan kuda langsung melakukan pengorbanan. Langkah ini dilakukan Arjun, teman-teman, karena dia telah mengetahui pion yang ada di E5 yang dimiliki Arjun itu akan sangat potensi besar menjadi promosi perwira. Terlihat setelah gajah menempatkan ke B7, maka menteri mengambil posisi ke G3, mengambil jalur diagonal. Dan setelah raja bergeser karena posisi skak, terlihat jelas, teman-teman. Menteri telah masuk ke jalur 7. Benteng mengamankan, dan apa yang mau dilakukan oleh putih atau Pragnananda dengan situasi seperti ini? Seperti yang saya katakan, setelah putri menggeser menterinya, maka pion satu langkah lagi akan promosi. Skak dilakukan oleh putih, tetapi mudah saja Arjun langsung menukarkan menterinya. Dan kondisi seperti ini di luar dari pemikiran Pragnananda ya, apabila saya mengamatinya, teman-teman, karena kondisi seperti ini, pion yang ada di E7 itu sangat mengancam untuk menjadi promosi menteri. Setelah raja bergeser, putih juga menggeser rajanya ke B8. Hitam langsung atraktif menaikkan ke raja untuk mengawal pion bisa menjadikan promosi ya. Lihat bagaimana dia menukarkan benteng. Tetapi itu tidak diperdulikan. Apabila itu dimakan, maka pion akan mulus, maju dan menjadi menteri. Gajah diancam dan tidak banyak pilihan, teman-teman. Harus dipaksa memukul benteng. Dan kali ini gajah dipukul oleh raja. Kondisi ini tercipta telah diprediksi ataupun dipikirkan oleh Arjun 7 atau 8 langkah ke depan. Maka dengan kondisi seperti ini, setelah raja bergeser ke F7, membuat putih sangat kewalahan untuk menjaga ataupun menghambat pion promosi. Jelas terlihat, setelah benteng mengancam pion, maka raja maju ke F8, mempersiapkan promosi. Tetapi di sini Pragnananda mencoba spekulasi, memukul pion dan membiarkan menteri promosi, lalu ditutup kembali benteng ke C8. Akan terjadi pertukaran, tetapi hitungan langkah matematikanya Pragnananda tidak memperkirakan itu, teman-teman. Makanya di sini Arjun dengan kondisi di sini langsung memukul benteng. Dan di sini posisinya Pragnananda menyerah. Karena langkah matematikanya putih akan kalah satu langkah untuk mendapatkan posisi ke jalur 7 ya. Setelah raja pukul, kita berandai teman-teman dan kita lanjutkan. Setelah raja pukul menteri, maka duluan raja hitam yang menempatkan ke jalur 7. Teman-teman bisa langsung perhatikan, saya akan langkahkan sebaik mungkin kedua pemain. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, harap jalankan, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena saya akan terus memberikan pertandingan-pertandingan pecatur dunia dan menganalisa berjalannya pertandingan sesederhana mungkin agar teman-teman mendapatkan ilmunya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.